Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirani Najla Azwar, NIM 2122317 dari kelas PAI 5I, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi taksonomi. Taksonomi ini terdiri dari 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ranah psikomotor. Sebelumnya kita mengetahui tentunya guru itu mempunyai tugas yang utama dan rutin dikerjakannya setiap hari, yaitu ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, hingga pendidikan perguruan tinggi. Sebelum melaksanakan pembelajaran itu, guru memiliki tugas, yaitu membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Atau disebut juga dengan RPP. Dalam menyusun RPP inilah salah satu kemampuan guru yang dibutuhkan adalah memahami taksonomi atau taksonomi Bloom. Karena pentingnya memahami taksonomi Bloom ini, jadi sebagai seorang guru ada baiknya kita coba belajar tentang apa itu taksonomi dan apa saja ranah-ranahnya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah taksonomi itu sendiri. Taksonomi itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu otasein yang berarti mengklasifikasikan dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi itu berarti hierarki klasifikasi atau prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom. Dia merupakan seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom ini lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansdowne atau Pennsylvania. Ia berhasil meraih gelar doktor di bidang pendidikan. Di sini dia juga berhasil membuat perubahan besar di sistem pendidikan di India. Sejarah taksonomi Bloom sendiri bermula sejak tahun awal 1950-an. Dalam konvensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan teman-temannya mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya pada tahun 1956, ada Bloom, Engelhardt, Fars, Hill, dan Cudworth berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan dengan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi itu, level yang rendah itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom itu dibagi menjadi 3 domain atau 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berisi tentang perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yang kedua, afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan sikap. Yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau keterampilan fisik. Contohnya berenang dan mengoperasikan mesin. Yang pertama, kita akan membahas tentang ranah kognitif. Ranah kognitif ini mengurutkan keahlian berpikir sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir ini menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam
perbuatannya. Ranah tersebut fokus pada penguasaan konsep dan pengetahuan. Nah, sederhananya itu ranah kognitif ini mencakup keterampilan berpikir siswa dan bagaimana cara mereka mengolah informasi. Di sini penyesuaian tujuan pembelajaran dibuat untuk memastikan setiap siswa itu dapat mencapai tingkat pemahaman yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan ketepatan mereka dalam pengolahan informasi atau materi yang diberikan. Ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang kedua comprehension atau pemahaman atau persepsi, yang ketiga ada application atau penerapan, yang keempat ada analisis atau penguraian atau penjabaran, yang kelima sintetis atau pemaduan, yang keenam adalah evaluation atau penilaian. Nah, 3 level pertama atau yang terbawah yaitu merupakan lower order thinking skill. Sedangkan 3 level berikutnya itu merupakan higher order thinking skill. Namun demikian, pembuatan level ini bukan berarti bahwa lower level tidak penting. Justru lower order thinking skill ini harus dilalui dulu untuk naik ke tingkat berikutnya. Nah, skema ini hanya menunjukkan bahwa semakin tinggi, semakin sulit kemampuan berpikirnya. Yang kedua, ranah afektif. Nah, ranah afektif ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Bloom membagi ranah afektif ini menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama receiving atau attending, yaitu penerimaan. Nah, kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah, meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaannya adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada peserta didik. Yang kedua, responding atau menanggapi. Kategori responding ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, atau dapat juga dikatakan bahwa responding ini adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya ke dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga, valuing atau penilaian. Nah, kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tapi juga berkemampuan untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Selanjutnya yaitu organization atau organisasi. Kategori organisasi ini mencakup konsep dari nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta memantapkan dan memprioritaskan nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari sesuatu kemajuan ilmu terhadap kehidupan manusia. Yang selanjutnya, characterization atau karakteristik. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses ini menempati urutan tertinggi dari hierarki ini atau dari ranah afektif ini. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Nah, keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukan perbuatannya. Nah, perkembangan ini bisa diukur melalui sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik, dan
pelaksanaan. Ranah psikomotorik ini dimulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Ranah psikomotorik ini meliputi kompetensi dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik. Hal tersebut terdiri dari keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Terdapat sejumlah kategori dalam ranah psikomotorik ini, yaitu ada meniru, yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang telah diamatinya. Yang kedua, memanipulasi. Nah, kategori ini yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu pengalamian. Kategori ini merupakan tindakan di mana hal yang telah diajarkan itu dijadikan sebagai contoh dan kini mulai menjadi suatu kebiasaan. Dan yang keempat, artikulasi. Nah, pada kategori artikulasi ini, seseorang mengalami suatu tahap di mana ia tuh dapat melakukan beberapa keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, yaitu Lloyd Anderson Cartwell, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi ini hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua, perubahan itu hampir terjadi pada semua level hierarki, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut yaitu yang pertama, pada level 1, knowledge atau pengetahuan diubah menjadi remembering atau mengingat. Yang kedua, pada level 2 yaitu comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Pada level 3, application diubah menjadi applying, yaitu menerapkan. Yang keempat, analysis menjadi analyzing atau menganalisis. Kurang lebih sama. Pada level 5, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar yaitu creating atau mencipta. Terakhir, pada level 6, evaluation turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating atau menilai. Jadi, taksonomi Bloom baru versi Cradwell pada ranah kognitif ini terdiri dari 6 level, yaitu remembering atau mengingat, understanding atau memahami, applying atau menerapkan, analyzing atau menganalisis, evaluating atau menilai, dan creating atau mencipta. Revisi Cradwell ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal dengan istilah C1 sampai dengan C6. Sama halnya dengan sebelum revisi, 3 level pertama yaitu C1, C2, dan C3 itu merupakan lower order thinking skill. Sedangkan 3 berikutnya yaitu higher order thinking skill. Jadi, dalam menginterpretasikannya, kita dapat menyebutnya seperti ini. Sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Sebelum kita menerapkan, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu. Sebelum kita menganalisis, maka kita harus menerapkannya dulu. Sebelum kita mengevaluasi, maka kita harus menganalisis dulu. Dan sebelum kita berkreasi atau menciptakan sesuatu, maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi, sebagai seorang guru, tentunya kita perlu untuk mempelajari atau memahami bagaimana cara menggunakan taksonomi ini di dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti.
sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.